Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agro. Hari ini kita bahas ya, kenalan tentang kakao sambung dan kakao biasa. Jadi yang pertama, ini kita punya tanaman kakao sambung ya. Jadi kakao yang diperoleh dari budidaya sambung, dengan ciri-cirinya di bagian batangnya ini ada bekas sambungan dari entres atau jenis yang kita katakan unggul seperti MJJ02, MJJ01, Sulawesi 1, Sulawesi 2, IJRI atau BB01. Nah, jenis-jenis itu termasuk jenis unggul karena memang sudah punya identitas atau sudah terkualifikasi oleh dinas terkait. Nah, sedangkan bagian bawahnya ini dikembangkan dari budidaya biji yang tidak tahu asal-usulnya, sehingga disambung dengan jenis atau entres yang sudah valid jenisnya. Kemudian itu prosesnya ya. Jadi pertama prosesnya dulu, kenapa kok ini dinamakan kakao sambung dan ada yang kakao seedling atau asal biji. Nah, tapi perlu dicatat, perlu digarisbawahi bahwa kakao dari biji, persemaian biji itu juga bisa memiliki identitas yang jelas asal dari proses persemaiannya kita mendapatkan biji yang bersertifikat atau berlabel. Nah, nanti di kemasannya itu ada labelnya, dan itu teman-teman bisa dijadikan acuan bahwa bibit atau nanti tumbuhannya yang tumbuh menjadi jenis yang berkualitas. Nah, ini contoh dari sambung ya. Kita kembali ke salah satu bibit dulu, yaitu kakao dari sambung. Keunggulannya apa? Jadi pertama dari segi jenis sudah pasti disambung dengan jenis yang bagus, karena tidak mungkin kita menyambung dengan jenis yang jelek karena otomatis buang-buang waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dibudidayakan dari sambung, otomatis bibit atau tanamannya menjadi lebih cepat berbuah, lebih cepat produktif, yang dimana normalnya misalnya kita katakan dari persemaian biji itu mungkin bisa membutuhkan waktu 2 tahun, yang dari sambung bisa kita katakan usia 1 tahun sudah bisa berproduksi. Itu kemudian yang ketiga, otomatis menjadikan kita cepat panen dan juga mendapatkan peluang untuk cepat mendapatkan uang, karena saat ini harga biji kakao lagi naik daun karena banyak perkebunan kakao di negara-negara lain mengalami gagal panen atau gagal produksi. Ini 3 tadi ya kelebihan dari kakao sambung. Namun ada juga kekurangannya. Jadi kakao sambung yang dimana kita bisa nikmati kalau di kakao asal persemaian biji kita katakan 10 tahun bisa kita rawat. Kakao dari sambung itu bisa jadi berkurang usianya. Jadi yang dimana kita bisa santai selama 10 tahun tanpa perlu replanting. Nah, bisa jadi yang dari sambung itu kita hanya bisa menikmati produksinya selama 5 tahun, kurang lebih contohnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari perbandingan atau referensi lain, karena mungkin banyak yang sudah upload yang saling berbagi tentang pemahaman tanaman kakao seperti itu. Oke, buat teman-teman, semoga bermanfaat untuk video penjelasan kakao sambung itu seperti apa. Oh ya, satu lagi, jadi
Untuk teman-teman di luar Jawa, jika pembeliannya adalah bibit kakao sambung, ini dari saya kurang menyarankan, karena kalau pembelian sedikit dengan berat 1 kilo itu idealnya mungkin amannya 2, tapi kebanyakannya kalau sambungannya belum kuat itu bisa patah di jalan, sehingga bibit ada kemungkinannya mati. Solusinya teman-teman bisa ambil biji, nanti disemai sendiri, yang pastinya pastikan untuk mendapatkan jenis yang valid dan berlabel atau bersertifikat. Oke, itu dulu informasinya untuk kakao dari Sambung, semoga bermanfaat. Terima kasih.